Nyari apa, Pet? Nyari yang pernah ada, Mon. Sekali-sekali kita nggak usah pakai pembukaan gitu, langsung aja di-cut. Ini udah gitu. pembukaan. Udah langsung aja. Udah, bumper ini mau ngomongin MU udah, bumper. Kembali lagi di Porosalam bersama saya Patrick dan Raymond Amorim. Kita berada di Lithium Rooftop. Kita masih di hari yang sama, cuman episode yang berbeda. Gua nggak mau bohong. Ya, dia sudah berusaha pakai. Dan gua iya dong, karena kita mau bahas MU. Kan semua orang nunggu kita mau bahas MU. Manchester United, bukan ngebahas Danau Toba. Enggak, kita bahas MU FC. MUFC. Lo nonton nggak pre-season ini? Gua nonton semua karena gua kemarin masih ada langganan video, jadi sayang kalau nggak ditonton. Emang disiarin di video? Di video. Ya? Leeds United emang disiarin di Leeds video? nggak. Summer Series di sharing. Oh. Waktu Leeds United gua nggak nonton. Gua bingung juga mau nyarinya di mana. 0-0. Iya. Langganan Untung juga gua nggak nonton. MUTV dong. Ogah. Harus memperkaya Glazers supaya beli pemain. Ya pokoknya intinya itulah. Tapi Summer Series kemarin, ya again, pembukaan kalimat gua adalah statement awalnya adalah ini hanya friendly match dan nggak bisa terlalu overhype juga Ya tentang saatnya ini. Ya. mencampur adukan strategi yang mau dilihat gitu loh. Dan itu terlihat banget karena ketika lawan West Ham? bukan Brentford, itu sebenarnya kan Mbeumo. Lawan Brentford. Bournemouth. Itu Mbeumo kan udah sign ke MU ya, dan dia ikut. Tapi belum main, tapi dia dimainkan. baru datang. Ya. Itu terlihat Amorim tuh memang benar-benar nyimpen, bahkan Cunha nggak main. Oh iya, dua-duanya nggak mainin. Jadi menurut gue itu memang itulah saatnya seorang Ruben Amorim betul-betul mencoba meracik apa yang kira-kira paling cocok buat musim depan. Walaupun gitu, menurut gue Summer Series kemarin cukup menarik. Gue khususnya menariknya dalam sisi apa nih? Ngelihat potensi-potensi yang musim lalu tuh, yang cedera lah, yang hilang lah, kemarin tuh kelihatan. Gua khusus menyoroti seorang Mason Mount. Musim ini pembukaan ini kita udah pasti kehilangan Liha lagi. Liha udah pasti. Karena udah pasti sampai Oktober. Badut ulang tahun. Terus adek lu. Badut ulang tahun hilang. Sama. Ya entah kenapa feeling gue juga gitu sih, Mon. Kayak kata Minpor barusan. Beritanya dia lagi cedera. Nggak tahu kenapa feeling gue lawan Arsenal dia main. Dia cedera, sembuhnya nanti pas di Al Ittihad. Gak apa, pokoknya kalau menurut gue yang gue sorotin di situ adalah Mason Mount. Mason Mount itu selama Summer Series ini benar-benar gue ngelihatnya akhirnya ya kayak kelihatan nomor 7 gitu ya. Ini yang kenapa kita beli dia gitu loh. Iya. Salah satu poin yang gue lihat. Golnya sama lagi tadi pagi. Yang tadi pagi ya. Iya. Itu passingan dari Bruno tuh cakep banget tuh. Ini nggak tadi pagi dong, karena ini tayang kemarin pagi. 2 hari yang pagi, pokoknya pagi lah. Iya. Nah, dan amat juga menurut gua, khususnya yang kemarin ya, pas waktu lawan Everton. Ketika Mbeumo mendapatkan bola dari setupnya udah ada gitu. Itu maksudnya beda banget. Gua no hard feeling ya Garnacho, ini kita ngomong fakta aja ya. Yang fans Garnacho. Iya, fans yang Garnacho. Karena literally kemarin, Mon. Dua kali ini kejadian Mbeumo ya. Dia pertama dapat bola mau counter attack, dia gagal untuk counter attack. Tapi dia nggak kehilangan bola. Dia pindah dari kiri ke kanan. Masih possession ball-nya masih dijaga sama dia. Cuman itu kan yang kita sering bahas di episode lalu. Ketika Manchester United dengan Amorim ball kalau kata orang-orang, mainnya agresif, permainan akan kelihatan. Tapi kalau ada 1-2 pemain yang mainnya jalan, males atau dia nggak tahu mau ngapain, kebanyakan spekulasi, bawa bola cutting ke dalam, mau take on tiba-tiba nembak, ya Garnacho kayak gitu jadi berantakan kan. Betul. Cuman yang kalau gue lihat di pre-season ini yang kelihatannya bukan membaik, gue ngeliat ya kayak gini harusnya nih 3-4-2-1 gitu. Jatuhnya kalau gue lihat kemarin kayak Brahim Mbeumo itu pembawaannya, dia berani untuk take one on one. Tapi take on-nya dia berani. Cuman ketika dia gagal kayak yang tadi gue bilang ini, dia juga nggak kepanik lalu kehilangan bola. Dia nggak tiba-tiba harus nyari siapa yang beda kelas. Ya itu, dia nggak harus tiba-tiba panik nyari siapa nih gue harus passing. Dia bisa kontrol ballnya dan dia betul-betul keep possession-nya. Gimana caranya supaya nggak kehilangan bola? Ada di menit awal yang dia
tiba-tiba lari ke kiri, muter-muter itu yang menurut gue kayak wah gila. Yang kedua, itu pemain itu yang kedua, musim lalu nggak ada. Yang leading ke penalti, itu kan Buemo dapat counter attack. Kalau tadi itu misalnya Anthony, Garnacho, kan itu kan dari otaknya Bruno juga. Betul, cuma maksudnya kan itu kan bola di Buemo, udah. Dia bisa aja, ini game pertama gue pengen bikin gol. Dia bisa aja take on lagi yang di depan. Ada satu kali yang dia dari sisi kiri dia nggak passing ke Kunha, udah minta dia sikat ke samping. Kalau itu gue masih bisa ngerti, Mon. Gue tahu yang mana yang masuk. Berarti kan dia nyari gol kan. Betul, tapi kalau itu memang posisi memang udah wajarnya dia nyoba. Tapi yang dia ngelihat Ahmad lari, dia bisa baca. Itu itu menurut gue, itu menurut gue tuh. This is the kind of player yang kita dapat di Bryan Buemo, dan juga di Cunha. Cunha juga di game pertama yang lawan West Ham, menurut gua bukan masalah dia nggak bikin gol atau apa, tapi chances created by Cunha itu banyak banget. Dan struktur pressing Man United sekarang jauh lebih baik. Mau high press, lo mau low press pun, bukan low press, lo mau low block pun tetap pressingnya ketat gitu loh, susah pemain buat bergerak kecuali ketika udah ada di daerah penalti. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya emang itu penyakitnya back kita, kayak ketika bola udah sampai ke depan gawang rada panik, itu yang mesti diperbaiki. Kalau ngomongin kekurangan banyak itu yang mau gue bahas, tapi lu sadar nggak nih buat kalian semua yang kemarin 3-4-3 Amorim system apa segala macam, kalau lu sadar kemarin pas lawan Everton kita tuh main 4-4-2 bro, nggak ada yang sadar kan lu, 4-4-2. Gua aja baru sadar 15 menit. Iya, itu yang naik di depan itu beneran Cunha sama Mbeumo, walaupun Mbeumo agak ke bawah ya karena kan si Ahmad. Nah ini yang menurut gua rada aneh sih musim ini. Ahmad itu dijadiin wingback ya kan, tapi setupnya tuh berakhir dengan dia main di kanan, dia main jadi wing kanan, Mbeumo main di kiri, di posisi kiri. Nah itu agak aneh sih menurut gue. Højlund atau siapapun yang di depan itu turun ke bawah jadi kayak sebenarnya kalau gue lihat ya, Mon, itu menarik justru sih. itu yang dia pengen lakukan dari dulu. Ketika di Sporting pun Amorim selalu mengandalkan wingbacknya. Iya, itu yang nggak kejadian di musim lalu yang nah musim ini kalau gue perhatiin itu sistem mulai terjalan. Dalo masih Dalo lah ya menurut gue, tapi yang lebih terlihat lagi, lu lihat Dorgu luar biasa. Itu sistem yang berjalan. Kenapa? Karena di depan dia Cunha. Jadi langsung kelihatan. Dalo tuh kayak Cunha tuh bisa nyari posisi. Iya. Bisa nyari sementara tempat. Dalo, Buemo nih kayak misalnya Buemo tarik kemanapun, Dalo tuh masih belum ngerti dia itu harus overlapping atau dia harus nunggu. Ada beberapa kali tuh dia hold ke ujung kanan, gue nggak ngerti lah maksud dia apa. Sebenarnya kan itu diarahin bola ke tengah ya, ketika dia setup yang amat naik, semua lari bareng-bareng, tapi si Pinter ini Dalo overlapping. Nah dia itu ke ujung kanan masih. Wah ini akhirnya kan gue mau nggak mau masuk ke dalam. Iya. Nah itu satu. Cuman ada satu lagi yang gue highlight lagi. Apa? Seorang Leny Yoro, men. Luar biasa. 19 tahun bro. 3 pertandingan ya. 60 yard pin. Itu dari kiri ke kanan ngeping bola itu. Kalau dia bisa satu musim fit dan melakukan ini, kita benar-benar punya, ibaratnya Bruno punya opsi. Nggak selamanya bola itu harus dari Bruno untuk ngebuka serangan. Lu bisa dari wingback lu malah sekarang nyerang. Tapi yang jadi catatan justru yang menarik nih, kalau ngelihat gue nggak ngitung Leeds ya, kita ngitung Summer League. Ya Summer League. Jumlah tembakan gawang kita lebih banyak, tapi tetap susah, nggak ada penyelesai air. Maksud gue penyelesai akhir nih bukan striker. Terakhir yang bisa nyetak di depan gawang itu si Ahmad. Bukan Ahmad, striker Chidobe ya. Chidobe. Højlund yang passing Dorgu. Cuman kan ya harusnya bola itu sering kayak gitu dia lakukan. Cuman yang ada dia nunggu bola aja gitu, yang kita bilang ngapain sih lu kayak main futsal gitu, lu main sepak bola kayak main futsal gitu. Nah, harusnya dia sering melakukan itu kan. Intensitas pressing sama agresivitas kita tuh lebih baik, jauh lebih baik sekarang. Walaupun menurut gue masih banyak banget kekurangan, kayak
defense shape-nya 5-4-1 kan harusnya itu jadi acuan buat ketika kita ngerebut bola, counter attack-nya bisa lebih cepet kan. Kenapa dibikin 5-4-1 kan? Jadi defense cuma naik aja sedikit, 4-1 tuh benar-benar ngeras ke depan. Sebenarnya salah satu faktor, dan I hate to say this ya sebenarnya. Nggak ada penyelesaian akhir, coy. Bukan masalah itunya aja. Kita nggak punya striker bagus. Di game kedua, baik itu Amorim maupun Harry Maguire udah mengatakan di interviewnya ya, kita itu terlalu terburu-buru dalam penyelesaian. Jadi, lu udah begitu masuk ke kotak penalti, kelihatan sedikit aja, lu coba. Padahal itu bukan yang, ibaratnya kalau menurut Amorim, itu bukan shot yang betul-betul bagus untuk lo ambil, tapi langsung diambil. Itu kenapa Amorim di interviewnya setelah lawan pertandingan kedua itu mengatakan kita terlalu tergesa-gesa dalam menyelesaikan di 3 terakhir. Sama ini juga nggak sih, kita tuh kayak menurut gue ya, kita belum punya midfielder yang tepat buat nemenin Bruno di tengah. Nah itu tadi yang maksud gue. Bruno hitungnya box to box, cuman kita kan butuh deep lying playmaker yang emang defense-nya bagus, nyerangnya bagus, dalam artian dia bisa distribusi bola dengan baik. Sedangkan sekarang pilihan kita cuma Ugarte sama Casemiro. Ugarte kalau lu lihat kemarin lawan Everton, lawan West Ham bagus loh. Lawan West Ham bagus, tapi lawan Everton sampah, coy. Betul. Sampah, coy. Nah itu dia balik lagi ke omongan gue tadi, Mon. Ketika dibilang Amorim bahwa kita terlalu tergesa-gesa dalam penyelesaian, salah satunya itu adalah kebiasaannya si Casemiro. Gue perhatikan selama Summer League ini, tiap kali bola sama Casemiro, dia itu suka yang namanya Hollywood pass. Jadi dari lambat. Bukan masalah lambatnya. Dia itu misalnya ini pemain masih lagi membuka serangan nih ya. Dia langsung bolanya itu ke depan. Jadi mau nggak mau, lu kalau yang gue tangkap, Amorim itu pengennya lu main level per level. Nah, jadi pelan-pelan dibangun ke depan. Sementara Casemiro itu langsung bawa bola ke depan. Ya, tapi gue kurang setuju di situ karena beberapa kali kita ngelakuin passing dari belakang, pinpoint dari Yoro, terus dari Eden Heaven bahkan udah mulai nyoba-nyoba dia kan. Kalau Maguire mungkin ditahan, itu kayak senjatanya Amorim mungkin terakhir karena kita tahu passingnya Maguire cukup baik kalau menurut gue, lebih baik lah daripada De Ligt sama Yoro musim lalu kan. Nah itu yang ditahan, tapi ketika bola di Casemiro, gua rasa ya itu chance yang diambil ketika strategi serang yang udah langsung dicip ke depan gitu loh. Tapi kan itu udah jelas, Amorim long pass. Amorim juga bilang kan dia nggak pengen kita tuh terlalu cepat dalam membuka serangan. Kalau yang gue tangkap yang diinginkan Amorim itu ya itu tadi gue bilang, dia pengennya itu layer per layer. Jadi lu mulai dulu dari back, lu atur permainan, ya build up dari belakang ke tengah, baru dikumpulin semua di depan. Cuman ya balik lagi, finishingnya kita itu like it or not, ketika Amorim mengatakan dia butuh striker, ya dia butuh striker. Karena Højlund nggak akan bisa. Masalah kita tuh sekarang ada di finishing, di penyelesaian akhir itu nggak ada, striker yang dibutuhkan tuh nggak ada sampai sekarang. Sama di tengah menurut gua, dimana kalau lawan ketemu celahnya nih, kalau lo perhatiin itu ada beberapa kali kita ngelakuin trap 4 orang lawan 3 orang. Nah masalahnya kalau kita melakukan kayak gitu, di tengah tuh pasti ada satu pemain lawan, ada satu midfielder lawan yang kenapa kan kameramen Arsenal gini? Oh, ada satu midfielder lawan yang bebas. Nah itu yang terjadi. Ingat nggak lo? Kemarin tuh ada satu kali passingnya Ghana ke pemain barunya, ke Ndiaye yang jadi gol. Jadi gol, cuman dihitung offside kan. Nah itu kekurangannya. Jadi kayak ada satu pemain yang akhirnya bisa mikir, karena dia bebas kan. Ini bola mau gua distribusin kemana. Dan itu juga terjadi ketika kita kejadian yang gol kedua itu. Ya itu balik lagi. Posisinya Ugarte dengan Casemiro yang lambat untuk membaca. Itu maksud gua lambat. Cuman selain itu Mon, kalau menurut gua musim ini atau minimal di musim dingin nanti, lu memang benar-benar butuh satu midfielder, kreatif midfielder. Karena like it or not, Bruno udah umur segini, Pak. 31, 32 ya. 31 dong tahun ini.
Bruno 31 tahun ini. 32. Iya nggak, maksudnya sekarang ini kan 31 nih. Ya pas ulang tahun dia ya 32 dong. Nggak, maksudnya dia juga paling bisa kontribusi setahun 2 tahun lagi. 30 kan, 31. Jadi menurut gua tuh you need someone to replace Bruno juga, dan better selagi masih ada Bruno. Jadi kayak understudy-nya dia lah. Sekarang gini, di musim ini kita udah pasti nggak akan ngambil back. Udah pasti nggak ada. Kita. Udah pasti akan bertahan dengan Yoro, De Ligt, terus Maguire, Mazraoui yang dari kemarin juga belum main. Terus Liha yang kita tunggu comeback-nya. Oktober. Dan itu udah dibilang Oktober, siapa tahu bisa lebih cepat. Ini pemain-pemain yang punya ability ball play-nya bagus. Pinpoint-nya juga bagus. Nah, tapi di satu sisi kalau kita ngandelin kayak gitu tapi kita nggak punya pemain tengah, defender, midfielder yang lengkap, itu yang gue bilang tadi, deep lying playmaker-nya benar-benar bagus, itu akan kesusahan. Saat ini yang bisa memenuhi kewajiban itu cuman Maino. Kalau lu ngomongin Ugarte ketemu pemain-pemain yang bodinya lebih bagus, terus mainnya kick and rush kayak Everton kemarin, mati dia gitu loh. Kalau lu ngomongin Ugarte, nggak usah ngomongin Casemiro lagi, udah pasti lebih hancur lagi kan gitu. Karena ketika dia masuk nggak ada tambahan gol sama sekali, serangan aja jarang. Itu sih. Tapi Kobbie Mainoo ya seperti yang dikatakan Ruben Amorim juga di interview, dia butuh Kobbie untuk bermain lebih cepat. Itu terjadi kemarin pas lawan Everton. Kobbie main lebih cepat, ambil keputusan lebih cepat, karena like it or not dia yang menjadi motor pergerakan selain si. Cuman kan ya balik lagi, kita butuh double pivot yang emang benar-benar efektif. Kemarin tuh siapa menurut lo? Maino, cuman kan nggak bisa terus-terusan di-push terus kan anak itu. Pasti mungkin di menit 70-an udah bisa diganti kalau dia mainnya kayak kemarin. Gitu sih. Cuman lu denger gak yang interview Amorim tuh dia ngomong apa sih? Apa? Yang kemarin? Interview Amorim. Tentang dia pengen bertahan selama 20 tahun. Oh, pasukan out-out. 20 tahun bro? Kubur semua harapan lu. Karena 20 tahun lagi syukur-syukur gue masih bernapas. Gila lu. Jadi dasarnya Amorim itu antara serius atau tidak, gue nggak ngerti. Cuman kayaknya serius sih dia. Karena kan yang dicontohkan adalah karena yang dipertanyakan Ole, Jose, Van Gaal, yang terakhir Ten Hag, semua cuma bertahan selama 2 tahun. 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Rata-rata 2 sih, 2,5 tahun. Nggak pernah ada yang nyampe musim ketiga selesai. Jadi ditanya, kamu rencananya berapa tahun? Ruben Amorim mengatakan, saya pribadi pengen bertahan selama 20 tahun. Ya. Amorim sekarang umur berapa sih? Masih muda lah dia seumuran sama 38 paling ya. Nah, jadi jatuhnya dia pengen bertahan. Cuman dia 40. Dia juga menyadari bahwa faktor daripada prestasi di lapangan akan mempengaruhi juga. Nggak bakal juga dipertahankan sama MU kalau dia seperti musim lalu juga kejadiannya. Bahkan gue fairnya lihat Amorim, dia langsung mengatakan di interview itu, gue sendiri sudah menghabiskan semua kredit gue di musim lalu. Maksudnya? Maksudnya kreditnya itu kalau ibaratnya kalau main game kan lu punya 3 nyawa tuh, 3-3-nya udah dipakai di musim lalu. Jadi dia tahu bahwa musim ini do or die-nya dia. Itu yang gue seneng dari seorang Ruben Amorim. Cuman di luar itu, dia nggak cuma asal ngomong sih menurut gue, Mon. Karena di interview yang berbeda, dan ini didukung oleh statement daripada Omar Barada juga. Omar Barada itu mengatakan bahwa di Manchester United saat ini kondisinya lebih positif, lebih bersaing sekarang ini. Lebih bersaing dalam arti, kalau secara nggak langsung dia mengatakan bahwa musim-musim sebelumnya, MU ini cuma klub dagang, dia ngakuin itu. Benar. Karena dia mengatakan bahwa musim ini terlihat kita lebih punya tujuan, kita lebih terlihat agresif, ambisius. Di latihan pun kompetitif. Ya, lebih kompetitif. Ada scene di mana si Yoro sama Amat ya? Yoro sama Maino boxing. Ya, gara-gara salah paham. Intinya sih menurut gua, yang dari statementnya Omar Barada, dia menyatakan bahwa gua melihat bahwa saat ini tim ini lebih kompetitif, lebih ada tujuannya, dan itu sejalan dengan yang dikatakan Amorim. Ya. Omar Barada mengatakan bahwa saya dan Ruben Amorim sudah memiliki sistem
baik itu perekrutan, baik itu sistem mainnya, itu kita dukung semuanya apa yang diinginkan oleh Amorim. Nah, Amorim sendiri menyatakan bahwa gua hanya ingin, sebenarnya ini kalimat yang sama yang digaungkan seorang Ole Gunnar Solskjaer. Omar Barada ngomong apa? Ntar dulu. Disampaikan oleh Ole Gunnar Solskjaer, sekarang disampaikan lagi oleh Ruben Amorim. Saya hanya menginginkan pemain-pemain yang ingin bermain untuk Manchester United berada ini di menarik nih. Ini menurut gua adalah kunci. Yang sebenarnya kita di Poros Salon sudah mengatakan 3-4 tahun yang lalu. Ya. Waktu itu kalau gua nggak salah itu ada striker Juventus, which we shall not name, yang ingin bermain untuk MU, cuman karena nilai gajinya tinggi. Ingin meniru langkahnya Alexis Sanchez. Siapa? Waktu itu Ole langsung mengatakan, tidak, saya cuman mau pemain yang betul-betul bermain buat lambang di dada. Betul. Gitu. Dan salah satu yang contoh yang paling akurat menurut gua, walaupun dia nggak banyak efektifnya ya, at least he wants to play. Waktu itu adalah Igalo dan Weghorst. Weghorst. Dari dulu juga susah. Weghorst lah. Weghorst. Karena if you want to play for the club, you will play. Dan musim ini, walaupun kita cuma beli 2 ya, dua-duanya memang hanya pengen main untuk MU. Makanya. Baik itu Cunha, Buemo kurang apa lagi coba? Dia nolak 6 pekan loh. 6 pekan itu dia bisa pilih siapa aja, termasuk Spurs yang udah Fun fact, 2 pemain yang dibeli MU, dua-duanya nolak Arsenal di awal. Fun fact, luar biasa. Bam! Seandainya tadi Gyökeres yang datang juga gue kurang setuju. Kenapa? Karena dia main buat duit. Iya kan? Dia nyari siapa yang bisa bayarin, terus siapa yang bisa bawa langsung main di Liga Champions lagi. Iya. Hat-trick. See no evil, hear no evil, say no trophy. Tapi gini. Our next number 14. Oh anjir, our next number 14. Dia samain Gyökeres sama Thierry Henry. Atau enggak ada next number 14 kan? Aubameyang dong. Jauh bas. Gini, gue mungkin ada counter ya. Kalau memang nyari pemain yang memang mau bermain buat Manchester United, oke. Menurut gue itu kultur yang mau dibentuk, rencana yang bagus buat jangka panjang. Karena emang dia cinta sama klubnya, bukan dia mau main sama klubnya bukan karena gue mau main bagus supaya gaji gue naik kayak yang ya terakhir semua tahu lah Garnacho, bahkan si Maino juga sempat tertunda karena dia minta gaji lebih tinggi kan. Akhirnya dia ngalah, bukan ngalah sih. Akhirnya dia mau beneran Manchester United, plannya Amorim luar biasa, udah dijelasin ke gue mau perpanjang buat ini tim, gue mau main buat MU. Nah, apa bedanya ketika siapa ya? Erik ten Hag ya, zaman Wan Bissaka ngambil pemain yang emang mau bermain buat Manchester United, terus Ole Gunnar Solskjaer, dia ngambil Daniel James, nggak ada yang works. No, bukan nggak ada works, man. Sebenarnya gini, Mon, kalau ini kita bisa panjang nanti, cuman gue bikin singkat aja, gue ringkas aja. Mungkin dari sisi, mungkin ada beberapa warga Poros yang mau bertanya seperti itu. Perbedaannya gini, Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya, kenapa waktu itu gue sangat berharap Ole bisa membawa MU lagi, karena dasarnya udah bener, kulturnya udah bener. Kata kuncinya kultur yang lu bilang betul. Dia ingin orang-orang yang memang pengen main di MU, yang berada di MU. Udah, itu udah bener. Jelas. Oke. Cuman Ole kenapa gagal? 2 hal. Kayak pengalaman Ole mungkin masih kurang, 1. Yang kedua, ngambil Cristiano Ronaldo. bukan. Yang kedua, Ole nggak pernah ngambil. Yang kedua, manajemennya tidak mendukung pada saat itu. Oh iya, jelas ya. itu. Waktu itu masih Richard Arnold, masih si siapa? Woody Woodpecker kan gitu. Itu Woody Woodpecker ya itu Woodward kan. Maksudnya manajemennya tidak mendukung. Nah, untuk musim ini udah berbeda karena out of the manajemen yang tahu cara menjalankan klub. Baik itu mulai dari Omar Barada, ya dari Jason Wilcox sampai ke Christopher Vivel, sampai ke Ruben Amorimnya, itu semua sekarang udah sevisi bahwa kita menginginkan untuk menjadi juara. Ditargetin kan di tahun 2000, paling lambat itu di tahun depan. Ya, 2028 ya kalau nggak salah. 2027, 2028 ya. Di saat ulang tahun 150 tahun
nih klub kan gitu. Jadi menurut gua ini udah ada nih target lu. Itu yang akan membedakan. Nah, sekarang ini nggak cuma ngomongan aja bahwa Omar Barada menginginkan sukses dan target 150 tahun harus jadi juara lagi. Perbuatan sudah mulai terlihat. Oke, kita juga salah satu yang mengkritik ya ketika musim dingin kemarin cuma mendatangkan Dorgu. Kita sampai mempertanyakan apa-apaan, omongan lu gede tapi nggak ada. Musim ini terlihat mulai terbentuk nih. Lu membutuhkan Cunha. Emang pemain-pemain yang dibeli emang mau main buat. Dan bukan cuma itu, pemain yang memang diinginkan Ruben. Bukan lagi pemain yang diinginkan manajemen. Contohnya Diego Leon kan. Diego Leon diinginkan, Ruben Amorim pengen Matheus Cunha dari awal musim lalu ya, walaupun pakai kode-kode terus ngomongnya. Tapi Cunha diinginkan dan Cunha langsung didekatin dari musim lalu. Awal musim langsung dapat. Kita salah satu tim yang membeli pemain selain Chelsea yang bawa Delap. Liam Delap juga kan sebenarnya udah ditargetin kan sama Amorim. Cuman sayangnya kita kurang cepat dan it works for the best. Karena sekarang kita punya Mbeumo, Cunha, dan kita punya spot untuk Sesko. Ada satu kuncian di situ, Mon. Kalau saran gua sama Dek Benyamin nih ya. Nah, ini Bang Amorim ngomong. Bukan Sueb nih ya. Nah, ini Bang Amorim ngomong ya, Gini, Dek. Kau kan tadinya dideket-deketin sama Arsenal ya kan? Benjamin Sesko ke Arsenal kan gitu kan? Kau tolak lah. Terus akhirnya ngambil Gyökeres dia ya kan? Nah, cocok kau rasa kalau kau main buat MU, terus besok kau yang hat-trick, ya kan? Cocok kau rasa. Nah, ditambah lagi biar kau tahu salah satu faktor di sini yang menurut aku sih, aku di sini Ruben Amorim. Menurut abang ya? Menurut aku, Ruben, yang kalian harus semua sepakati, aku berhasil meyakinkan Cunha, aku berhasil meyakinkan Mbeumo untuk hanya memilih MU. Ini menjadi kuncian. Ya. Susah gua ngomong sebagai Ruben Amorim untuk menjelaskan Ruben Amorim. Balik ke Patrick. Jadi menurut gua, Ruben Amorim ini, dia punya salah satu kelebihannya, kayak dulu zaman Sir Alex Ferguson. Apa? Dia bisa memberikan visi kepada pemain yang akan datang. Ini dia rencana bisa besar ngatur gua. Pemain juga. Ini rencana besar gua. Ini yang akan gua lakukan. Ini yang gua datangin. Gua janji ini. Jadi menurut gua, pemain-pemain ini juga kayak Mbeumo, kenapa mau sampai menunggu 6 pekan untuk tidak memilih klub yang lain? Ya karena dia udah tahu, oke, lu udah tepatin janji lu yang pertama, lu datangin Cunha. Gua datang. Dan lu menjanjikan kita ada satu pemain depan untuk yang bisa membantu kita. Artinya ini pemain-pemain udah get on board dengan sistem yang yang diharapkan diberikan oleh Ruben Amorim. Dan bukan cuma Ruben Amorim sekali ini. Dulu yang kalau tadi menjawab pertanyaan awalnya, apa bedanya dengan Ole dan yang lain-lainnya dengan sekarang? Sekarang Omar Barada juga on board bersama dengan tim bahwa oke, lu butuh ini, kita datangin. Mungkin satu hal yang bikin gua bisa jadi optimis karena RB Leipzig juga ngelihat perkembangan Højlund, dia emang nggak cocok di Inggris dan memang udah ada omongan dari RB Leipzig, oke, boleh deh, tapi tunggu Sesko, lu ambil Sesko, Højlund kesini, lu bayar sekian juta pound gitu kan, ya itu yang menurut gua kayak the best deal sebenarnya, best deal kan, daripada dia cuman jual nggak dapat apa-apa, karena RB Leipzig udah pasti kehilangan Xavi Simons kan, itu kerugian. Betul. Ketika dia kehilangan Sesko abis, kan dia mempertahankan konsistensinya juga. Ada satu kunci suksesnya kita di situ sebenarnya, yaitu balik lagi ke Vivel. Vivel dulu pernah di Leipzig. Iya, dia yang bawa Benjamin Sesko ke Leipzig. Vivel yang mengajarkan sistem bagaimana membeli pemain lalu melemparnya ke klub ketiga, bukan ke sister club, malah klub ketiga baru nanti sister club yang beli. Itu yang dilakukan ketika Haaland ke City. Faktor daripada bisa nggak Amorim menjamin bahwa di musim depan, ini gue loncat ya dalam hitungan gue, bisa nggak musim depan itu menjamin ada midfielder yang untuk bisa mensuplai untuk dia? Kalau menurut gue ya, tapi ya we'll see lah. We'll see. Ini menarik banget. Cuma tinggal seminggu doang kan ini. Kita lihat lah, seminggu 2 minggu ya doang. Enggak dong, 3 minggu lagi masih ada kan sampai 3 September. Iya, nggak maksudnya kan gue harapinnya supaya ketemu sama dia tuh, dia itu udah ada Benjamin Sesko, jadi nggak jadi kayak gini. Sesko gimana sih selebrasinya? Arsenal jago, tapi kan enggak dong, Sesko gini loncat. Arsenal jago, tapi kita cuma butuh Cunha sama Mbeumo doang kok. Oke, udah itu aja. Prediksi lu, Pet. Prediksi gua 10 besar, gua nanya 10 besar aja dah. 10
10 besar banyak dong. Oke. 1 Liverpool. Oke. 2 Arsenal. Ya. Maaf, ini prediksi gua. Ya. Suka-suka gua. Liverpool, Arsenal, Newcastle, Ya. Chelsea, Ya. MU. MU 5. Iya. Wah, luar biasa. Kan dari musim lalu gua bilang MU bakal 5. Oke. Spurs, embel-embel yang terakhir itu gua nggak penting. Oke. Kalau gue lebih kayak Liverpool, tetap 1. Arsenal kedua, ngelihat dia udah dapat Astagfirullah. pemain Chelsea bagus turun, juga. maaf. Saya lupa ada City. Nah iya makanya City ketiga. Jadi City, sorry, gue ralat. Liverpool, Arsenal, Newcastle, City. Newcastle City gue yakin. 4. Iya, City 4. Udah. Chelsea, MU. Oke. Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle kalau gue. Oke. Selanjutnya Aston Villa, Brighton, belum ada nih MU gue sebut. Spurs, 8 Manchester dong. United ke-9. Oh, 9. Kalau menurut gue Make sense. antara 9 dan ke-7. 9 dan 7. Kita dapat Conference League udah menang banyak sih kalau menurut. Mungkin gue terpengaruh sama Summer League juga kali ya, Mon ya. Karena gue ngelihat Nah, ini semua Ini bisa beda berubah. banget. Ini beda Balik banget. lagi. Ini semua bisa berubah kalau amin puji Tuhan, alhamdulillah Manchester United dapat Sesko. Bisa kita Ya. kelima. gue nggak tahu kenapa ya. Kenapa Bisa kita kelima. gue berani bilang 5 itu? Mungkin kebanyakan nonton Summer League juga kali ya. Tapi kan ini lawan-lawannya tim IPL. Oke. Tim biasa sih. Ya mid lah ya, mid table. Tapi yang gue perhatikan, cara main kita itu berubah banget dari musim lalu, Mon. Tapi masih berantakan. Betul. Itu kalau Tapi- gue bahas panjang tuh, masih berantakan banget. Maksud gue tuh secara tempo kita lebih cepat. Ya, Secara- agresif dapat. iya, intensitas, pressingnya Pressingnya dapat. Kelemahan selama Summer League itu, kalau gue 3-4-2-1-nya lebih jalan. gue kelemahan yang paling nomor 1 adalah lack of focus di lini terakhir aja. Ya. Selalu. Gue tetap sih, kalau gue kiper, striker udah itu doang 2. Oh iya, sorry, gue pas lah di 6. Gue Kiper, lupa, masih ada striker. Badut. Kiper, striker. Kalau kita dapat striker tapi kita belum perbaiki lini belakang sama Ya. juga bohong. Dah. Hah? Itu orang, ya Badut tuh, lu mau suntik genetikanya David De Gea ke dalamnya juga nggak bakal berubah. Nanti kita lihat aja Manchester United lawan Fiorentina di hari Sabtu jam 6.45 sore. The return of the ya, lost son. bisa dibilang testimonialnya De Gea lah. Ya, itu dia. Udah itu aja lah. Hah? Apa? Hah? Oh, lagi ngobrol. Ngobrol, kirain Udah kita. tutup. Oke, mungkin itu aja sesi kita untuk membahas Manchester United untuk kita episode lanjut. ini. Kita lanjut bertemu di episode Setelah berikutnya. laga Manchester United lawan Versus Fiorentina. Arsenal. Fiorentina betul. Ya. Oke, itu aja. Gue Patrick. Raymond. Ada Minpor, ada Pak Prot, ada kameraman Arsenal. Kita Pora Salam. Dah.